3 hari sebelum naskah video ini dibuat, official Instagram account dari Dreamcatcher akhirnya mengupload sebuah mystery code mengenai next comeback dari grup favorit kita ini. Setelahnya, para insomnia pun mulai melakukan investigasi soal gambar-gambar tersebut dengan penuh semangat dan tanda tanya, termasuk aku. Pada kali ini, aku akan membahas mengenai pandanganku soal mystery code satu ini. Disclaimer, tidak ada benar dan salah. Karena itu, tuliskan bagaimana pendapat kalian mengenai mystery code ini di kolom komentar di bawah. Mari bersenang-senang bersama. By the way, kurang lebih video ini akan berformat seperti podcast, di mana kalian masih bisa mengikutinya walaupun hanya mendengarkan dan tidak terlalu sering melihat layar untuk mengetahui visual yang kuberikan. Except you need a subtitle to understand this video. Jadi, kalian bisa menikmati informasi dari video ini sambil melakukan hal lain. Tapi tolong, jangan mendengarkan sambil menyetir kendaraan. Itu tetap bahaya. Lanjut. Mystery code ini terdiri dari 6 postingan yang membentuk sebuah gambar utuh. Secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa konsep yang diberikan gambar ini adalah konsep yang cute, yang jelas-jelas sangat berbeda dengan beberapa comeback Dreamcatcher yang terakhir. Namun rasanya, sebagai insomnia kita tidak akan mudah tertipu dengan hal seperti itu. Masih ingat dengan Summer Holiday dan title tracknya yang berjudul Because? Aku rasa itu sudah cukup untuk menjadi alasan untuk tidak mudah percaya pada sesuatu sampai benar-benar melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, aku juga ingin mengatakan pada kalian bahwa video ini akan berisi full spekulasi, yang mungkin juga akan terdengar tidak masuk akal dan terlalu dibuat-buat. Tapi hey, bukannya memang esensi dari berteori adalah mengambil semua kemungkinan tanpa pandang bulu? Pada gambar pertama, kita bisa melihat 5 buah sticky notes, gambar meja dengan board game, tulisan happy dan dream. Honestly, when my dear show me this mystery code, aku gak sadar kalau ada sesuatu yang tertulis di sticky notes itu. Pada kolom komentar postingan tersebut, banyak orang yang menjelaskan mengenai apa yang mereka temukan. Salah satunya adalah dari @donidona77. 2 sticky notes orange kalau digabung jadi angka 0524 tanggal 24 bulan Mei, dan sisanya itu 486. Si Donat 77 bilang, aku gak tahu artinya apa, seorang tolong bantuin. Nah, ada yang bantu jawab, ternyata 486 itu artinya I love you dalam bahasa Korea. Soal angka sudah clear ya. Nah, berikutnya ada tulisan Dream berwarna hijau dengan smiley face emoticon yang ada di dalam huruf D kapital. Yang menarik perhatianku dari gambar ini adalah si smiley face emoticon ini. Entah kenapa, aku rasa ini tuh maksudnya bukan senyum beneran senyum gitu loh. Ini tuh kayak semisal kita lagi chatting sama orang, kita habis buat salah dan minta maaf sama dia, terus balasan dia cuma ngasih satu emoticon smile satu ini aja. Paham gak sih, kayak yang maafin tapi masih marah, kayak oke tapi masih gak oke juga. Paham maksudku lah ya. Di sini aku jadi mikir begini, mungkin saja sebenarnya apa yang akan mereka hadapi di mini album ini fine-fine aja, normal-normal aja, tapi apa yang terjadi sebelumnya masih belum bisa mereka lupakan sepenuhnya. Sebagaimana yang kita tahu, mereka baru aja selesai ngalahin Alien Division dan berhasil menyelamatkan bumi dari perubahan iklim ekstrim di Maison. Mungkin saja mereka kehilangan banyak hal tapi harus tetap tersenyum untuk menyongsong masa depan. Berikutnya ada tulisan Happy Caps Lock jebol yang ditulis di atas plester agak abu-abu dan sejenis stempel 5 warna, ada ungu, hijau, kuning, biru muda, dan pink. Kalau aku menyambungkan hal ini dengan teori sebelumnya soal tulisan Dream, mereka sengaja memberikan penekanan pada kata ini dengan menggunakan huruf kapital, seolah-olah kayak mereka pengen ngasih sugesti buat diri mereka sendiri kalau mereka harus tetap bahagia bagaimanapun keadaannya. Bagus sih, udah bisa berdamai, tapi apa beneran udah berdamai tuh? Di bawahnya ada foto sebuah meja dengan dekorasi estetik dan beberapa makanan seperti makaroni keju, donat, kentang goreng yang bungkusnya udah dibuka, sama satu buah apel yang masih utuh. Selain itu juga ada Jenga yang kelihatannya udah dimainin beberapa putaran. Satu hal yang pasti adalah mereka pasti sedang atau sehabis hangout di meja tersebut, having fun, chit-chat, segala macem. Tapi belum sempat mereka menyelesaikan makanannya, ada sesuatu yang bikin mereka harus pergi. Apakah tugas memanggil mereka kembali? Menurutku, iya. Biar aku jelasin. Jadi, di kolom komentar postingan Instagram itu ada yang komentar begini. Enggak dong, bukan yang ini. Aku relate sih sama komentar satu ini, tapi bukan. Nah, yang ini baru benar. Kurang lebih summarize-nya gini, ada yang berpendapat kalau misalnya next comeback itu gak ada hubungannya sama Apocalypse Saga. Terus ada yang jawab kalau next comeback tetap akan ada hubungannya sama era sebelumnya, karena Apocalypse itu trilogy. Nah, terus ada yang komentar lagi, mungkin next comeback itu akan jadi sejenis prequel. Sebagaimana yang kita sadari bersama, semua pintu kemungkinan terbuka dengan sangat lebar. Karena ini, aku sendiri pun tak bisa menentukan harus berpegang pada teori yang mana untuk sekarang. Kalau mungkin next comeback itu ada hubungannya dengan Apocalypse Saga, kemungkinan skenario-nya akan begini. Setelah para member Dreamcatcher berhasil mengalahkan alien yang muncul pada MV Vision, mereka pun merayakan kemenangan mereka dengan melakukan apa yang mereka inginkan untuk sekadar self-reward.
Tapi belum juga mereka selesai menikmati liburan mereka harus kembali bertugas. Karena itu, 5 dari 6 foto yang muncul pada keseluruhan Mystery Code ini memberikan kesan yang uneasy, kesan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi feeling kita, perasaan kita tahu kalau foto-foto ini diambil setelah orang yang seharusnya ada di foto itu sudah pergi, menyisakan sebuah latar yang sepi dan somehow terlihat sedikit sendu. Pertanyaannya sekarang, tugas apa yang membuat mereka harus pergi padahal belum menyelesaikan self-reward mereka? Well, kalau kita mencoba mendebak pertanyaan barusan hanya dengan melihat pada Mystery Code ini, rasanya hampir mustahil untuk menemukan jawaban. Tapi kalau kita mau expand sedikit wilayah tempat kita mencari jawaban, kita akan mendapatkan sedikit clue. Pada akhir dari album Apocalypse Follow Us, terdapat sebuah outro yang berjudul Mother Nature. Ada yang berpendapat kalau Mother Nature di sini maksudnya adalah sang Mother Nature bisa kembali berjaya karena keadaan bumi perlahan membaik. Tapi, kalau kita memperhatikan pada instrumennya, kita mungkin akan berpikiran lain. Disclaimer, aku bukan orang yang mengerti musik, tapi sebagai orang yang tidak mengerti musik, ketika mendengar instrumen dari Mother Nature ini, aku rasa outro itu seperti menyiratkan kalau peperangan selanjutnya akan kembali terjadi. Shout out buat Bang Anan dari channel Old Stand yang bikin aku ngeh soal hal ini. Sebenarnya apa yang akan aku sampaikan ini lagi-lagi adalah major spoiler untuk videoku selanjutnya, but who cares? Teoriku adalah yang berikutnya akan mereka hadapi adalah si Mother Nature ini. Pertanyaannya sekarang, Mother Nature yang mana? Dari mitologi mana? Dari lore yang mana? Kalau kalian penasaran, boleh dong klik tombol subscribe di bawah. Sebagaimana yang aku janjikan di video sebelumnya, kalau channel ini sampai pada 50 subscribers dan likes dari 2 videoku sebelumnya bisa mencapai angka 100, aku akan breakdown secara detail mengenai villain utama dari universe Dreamcatcher, referensi lore dari si villain ini, dan apa saja yang sudah dia lakukan sejauh ini. Ya, walaupun sejujurnya kemungkinan 2 villain ini adalah villain yang sama itu sangat kecil, pembahasan yang aku maksud akan tetap layak untuk ditunggu. Jadi share video ini ke insomnia yang lain ya. Lanjut. Itu tadi teoriku kalau Next Comeback ada hubungannya dengan Apocalypse Saga. Kalau semisalnya Next Comeback gak ada hubungannya dengan Apocalypse Saga, skenarionya mungkin begini. Mungkin saja Next Comeback adalah prequel yang bahkan menjadi prequel dari album prequel yang kita punya di era Nightmare. Kenapa aku berpendapat begini? Menurutku, foto-foto yang ditunjukkan pada Mystery Code ini terlihat modern dan terlalu baik-baik saja untuk menjadi prequel dari album Apocalypse. Sebagaimana yang kita tahu bersama, era Nightmare, distopia, dan Apocalypse memiliki tema besar fantasi dengan unsur metafisik, sihir, iblis, dan alien yang begitu terasa. Sedangkan pada Mystery Code ini, foto yang ditampilkan terlihat modern dan urban. Sebenarnya ini sedikit mengingatkanku pada mini album Alone in the City yang title tracknya berjudul What. Tapi dalam MV What, kita masih bisa merasakan unsur magis walaupun dengan intensitas yang tipis. Karena itu akan menjadi sangat masuk akal kalau aku berteori bahwa Next Comeback bisa saja menceritakan mengenai apa yang terjadi sebelum album prequel, sebelum event Fly High, saat dimana para member yang terlibat dalam universe ini masih menjadi versi tulang dan daging. Aku tahu kalian pasti kebingungan, apalagi itu versi tulang dan daging. Kalau kalian penasaran, setelah selesai nonton video ini, kalian bisa pergi ke videoku sebelumnya karena aku menjelaskan mengenai versi tulang dan daging di sana. Di postingan kedua, kita bisa melihat huruf E dan Y dengan sebagian foto pohon. Untuk huruf-huruf acak ini, aku akan membahasnya pada bagian akhir video, sedangkan untuk foto pohon, berhubung sebagian besar fotonya berada di postingan kelima, aku akan membahasnya nanti. Lanjut ke postingan ketiga. Banyak sekali informasi yang bisa kita cerna pada postingan ini. Pertama, kita punya tulisan Let's Go dan sebuah pesawat kertas di bawahnya. Berhubung yang satu ini kemungkinan besar akan berhubungan dengan judul dari title tracknya, kita akan membahasnya di belakang. Pada foto yang terlihat di postingan ini, kita bisa melihat 6 buah baju yang digantung pada seperangkat tiang jemuran yang sudah ditumbuhi tanaman liar. Pada background foto, kita bisa melihat sebuah struktur bangunan yang sepertinya, menurutku, merupakan pondasi dari sebuah bendungan atau pintu air dan sebuah gedung di atasnya yang kemungkinan besar adalah sebuah apartemen. Aku tidak akan terkejut jika baju-baju yang digantung ini nantinya akan menjadi outfit yang digunakan oleh Dreamcatcher pada Next Comeback. Tapi kok cuma 6? Yap, aku juga masih nggak ngerti kenapa cuma ada 6 baju yang tergantung di situ. Di atas baju-baju itu, kita bisa melihat 2 buah scribble berbentuk twirl dengan 4 buah garis kuning di atasnya. Mungkin saja scribble ini melambangkan cuaca yang sedang terik, yang mana sangat bagus untuk menjemur pakaian setelah mencuci.
Tapi, jika kita melihat pada tanaman-tanaman yang menumbuhi tiang jemuran tersebut, agaknya pakaian-pakaian itu sudah tergantung lama sekali di sana. Coba deh pikirin, kalau memang mereka baru menjemur pakaian di situ, harusnya mereka membersihkan tanaman-tanaman yang mungkin membuat pakaian mereka jadi kotor lagi kan? Nyatanya, tanaman rambat itu justru sudah menjalari 2 buah pakaian yang berada di ujung. Ini membuatku memikirkan sebuah skenario terburuk yang mungkin terjadi. Terlepas dari penempatan lagu ini pada storyline universe Dreamcatcher nantinya, kemungkinan besar para member yang tadi harus pergi karena menjalankan tugas baru setelah era Vision ataupun terpaksa pergi menuju era Nightmare, mereka tak bisa kembali ke tempat di mana mereka menjemur pakaian mereka ini. Kemungkinannya 2, entah mereka gugur dalam tugas atau mereka harus kembali berjuang bahkan setelah selesai menjalankan tugas yang sebelumnya. If the place was a home, so there's no way home for them. Kembali pada scribble tadi, jika kita memperhatikan lebih seksama, kita akan menemukan bahwa kombinasi scribble dan tali jemuran di bawahnya membentuk sebuah ekspresi senyum yang ambigu. Agaknya ini menjadi sebuah makna tersirat yang menunjukkan pada kita bahwa walaupun para member tersenyum, mereka sebenarnya sedang dalam keadaan pusing dan bingung. Apakah mereka benar-benar harus tersenyum dalam keadaan mereka sekarang? Pada postingan keempat kita bisa melihat sebuah foto skateboard yang di atasnya ada pemukul baseball. Setting dari foto ini sepertinya adalah sebuah tempat di bawah flyover yang terletak di pinggir kota. Sebelum aku jelasin lebih jauh, aku mau kasih lihat gambar ini. Menurut kalian itu apa? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Menurutku, skateboard dan pemukul baseball ini merepresentasikan masa muda. Kenapa masa muda? Baseball dan skateboard memiliki basic yang jauh berbeda, namun masih memiliki satu garis yang sama, kelincahan, pergerakan yang dinamis. Hal ini adalah keinginan kita yang masih muda, bergerak dengan lincah dan dinamis. Tapi lagi-lagi, jika kita memperhatikan surrounding dari foto ini dan berkontemplasi lebih jauh, pada satu titik kita akan sampai pada kesimpulan bahwa siapapun yang sebelumnya memainkan 2 benda ini, mereka telah meninggalkan keduanya. Bisa kita artikan secara tersirat maupun tersurat. They growing old, or they sacrifice their youth for greater good. That's my theory for now. Jika mungkin mereka yang memainkan kedua benda ini benar-benar pergi untuk berjuang dengan keinginan mereka sendiri, aku cukup yakin bahwa kedua benda ini tidak akan ada di sana, melainkan berada pada tempat yang jauh lebih private, rumah misalnya. Karena hal ini, aku berasumsi bahwa ada seseorang atau sesuatu yang menjemput mereka untuk kembali berjuang, dan yang harus jadi catatan menggunakan cara baik-baik. Kuncinya terdapat pada bat baseball tersebut. Jika mungkin mereka dijemput secara paksa, kemungkinan letaknya tidak akan serapih itu, melainkan seperti tercecer di sembarang tempat. Dan lagi, jika memang ada unsur pemaksaan, seharusnya ada bekas perlawanan di sekitar situ. Jadi, siapa yang menjemput mereka secara baik-baik? Pastikan kalian nyalakan lonceng di bawah supaya mendapatkan notifikasi sewaktu aku nanti membahas mengenai para tokoh ini. Oh iya, hampir aku lupa. Sekarang, aku mau menunjukkan sebuah detail yang mungkin terlewat. Kalian perhatikan foto satu ini. Menurut kalian, ini maksudnya apa? Apakah ada meaning di balik ini? Atau ini hanya sekadar logo pemukul baseballnya aja? Mari kita lihat nanti ketika MV-nya rilis. Pada postingan keempat, kita dapat melihat foto hutan hijau dengan gelembung-gelembung yang melayang dekat tanah. Ada satu hal yang pasti bisa aku jamin dari foto ini, yaitu inkonsistensi dengan beberapa foto sebelumnya. Mengapa aku mengatakan inkonsistensi? Sebagaimana yang aku jelaskan pada menit-menit sebelumnya, beberapa foto secara tak langsung seolah menangkap momen setelah para tokoh meninggalkan objek foto tersebut. Tapi foto satu ini justru mengatakan hal sebaliknya. Think about it, berapa lama gelembung sabun paling lama bisa bertahan? Jika kita mencocokkan jumlah waktu yang bisa ditempuh oleh gelembung sabun tadi dengan setting waktu yang kusebutkan sebelumnya, akan terjadi kontradiksi, di mana normalnya gelembung busa sabun akan langsung meletus tak lama setelah ditiup dan terbawa angin. Jadi, apa maksud dari foto ini? Jujur, aku tak begitu suka mengungkapkan yang satu ini, tapi sepertinya ada salah satu tokoh yang tertinggal di tempat tersebut dan tak diikutsertakan untuk berjuang bersama tokoh yang lain. Hal ini akan menjawab pertanyaan mengenai 6 baju yang tergantung di jemuran tadi. Seolah tokoh yang tersisa ini sengaja mengambil foto-foto tempat di mana dia memiliki kenangan bersama para tokoh lain yang sekarang sedang melanjutkan perjuangan mereka. Siapa tokoh yang ditinggal tersebut? Mengapa dia ditinggal sendirian? Aku belum tahu dan belum bisa menebaknya sama sekali. Bahkan aku berharap bahwa teori yang satu ini salah. Barusan aku mengatakan bahwa satu tokoh yang tertinggal ini sengaja mengambil foto tempat di mana dia memiliki kenangan dengan tokoh yang lain. Lantas, apa makna dari foto hutan dan gelembung ini? Hutan tak bisa dilepaskan dari pepohonan yang menjadi penyusunnya. Karena itu menurutku, tokoh satu ini sedang mengenang masa-masa perjuangannya bersama para tokoh lain ketika mereka berjuang pada event pohon bahasa. Yap, ketika mereka sedang mencari utopia yang ternyata tak pernah mereka temukan. Sekarang, apa makna di balik gelembung sabun yang ada dalam foto tersebut? Menurutku, gelembung sabun ini merepresentasikan doa dan harapan yang nantinya akan membubung tinggi ke langit.
doa dan harapan dari si tokoh ini untuk sahabat-sahabatnya yang sedang melanjutkan perjuangan mereka. Pada postingan berikutnya, kita bisa menemukan dua buah foto. Pertama adalah foto tenda dengan bagian dalam masih berantakan yang dikelilingi oleh beberapa emotikon, payung, awan, tetesan air yang kemungkinan adalah hujan. Lalu foto kedua adalah foto sebuah ruangan yang dipenuhi dengan coretan vandal, tapi foto ini dicoret dengan X berwarna merah. Tenda merupakan sebuah tempat di mana orang-orang berlindung dari panas dan hujan, sebuah tempat berlindung ketika sedang berkemah. Jika foto pohon tadi merepresentasikan petualangan mereka dengan pohon bahasa, maka gambar tenda ini kurang lebih merepresentasikan event mesong, di mana mereka melindungi tempat berlindung dan bernaung mereka selama ini, yaitu bumi. Untuk payung kuning dan awan gelap yang ada di bawahnya, aku mengartikannya seperti ini. Si tokoh yang tersisa tadi mungkin masih bisa berlindung dari hujan yang datang dengan berteduh di bawah tenda itu, seperti seseorang yang menggunakan payung ketika hujan. Tapi bagaimana jika awan gelap itu datang dari dirinya sendiri? Mungkin saja awan ini merepresentasikan suasana hatinya yang sedang tidak baik-baik saja semenjak kepergian sahabat-sahabatnya, yang berarti bahwa tetesan air yang ada di samping foto ini bukan air hujan, melainkan air mata. Karena foto tenda itu, kurang lebih kita bisa langsung mengerti mengenai foto terakhir yang dicoret. Foto itu sepertinya adalah sebuah ruangan yang dipenuhi oleh coretan vandal, kamar yang menjadi pelampiasan dari si tokoh yang tertinggal ini, sarana untuk melepaskan stres dan rasa kesendirian yang berakumulasi menjadi satu, membuat kesehatan mentalnya mungkin sedikit terganggu. Bayangin aja kayak gini, kalian punya sahabat satu perjuangan yang sudah melewati banyak sekali kesulitan bersama-sama, berbagi canda juga tawa, saling bertukar syukur dan juga keluh, tapi tiba-tiba sahabat kalian pamit karena harus pergi untuk menjalankan tugas lain tanpa kepastian akan kembali atau tidak. Apakah kalian akan baik-baik saja? Untukku sendiri, jika aku berada di posisi itu, aku pasti gak akan baik-baik saja. Tapi kalian tahu, hidup harus terus berjalan. Mau bagaimanapun kita terpuruk dan tak bisa kembali melangkah, dunia akan tetap berputar. Jika kita tak bergerak, kita akan tergilas oleh roda waktu. Kurang lebih inilah yang sedang dilakukan oleh satu tokoh yang tertinggal ini. Dia mencoret foto ruangan tersebut sebagai tekadnya untuk perlahan sembuh dari kesedihan dan kembali melanjutkan kehidupan. Misteri Code ini bagi dirinya agaknya adalah sebuah obat penenang yang bisa membuatnya terus melangkah sambil tetap berpegang teguh pada memori yang dimilikinya bersama para sahabatnya. Bagaimana? Apakah sampai sini kalian masih berpikir bahwa Next Comeback akan bernuansa fun dan bright? Setelah semua foto sudah kita bahas, sekarang waktunya kita membahas mengenai huruf-huruf random yang bertebaran di Mystery Code ini. Berikut ini adalah huruf-huruf yang bisa kita temukan. Pada kolom komentar dari postingan Mystery Code ini, kita bisa menemukan banyak sekali orang yang berpendapat bahwa satu-satunya yang bisa mereka lihat dari huruf-huruf ini adalah Bon Voyage, yang memiliki arti sebuah ekspresi atas harapan-harapan baik ketika seseorang pergi untuk melanjutkan perjalanan. Judul yang satu ini akan sangat sejalan dengan apa yang aku jelaskan sebelumnya mengenai foto-foto di atas. Si tokoh yang tersisa ini ingin mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya, mencoba mengikhlaskan kepergian mereka ke medan pertempuran selanjutnya. Pesawat terbang dengan tulisan Let's Go tadi turut memperjelas ini semua. Tapi rasanya akan sedikit kurang lengkap jika aku tidak membuat tebakanku sendiri mengenai judul lagunya. Begini, ini mystery code pertama yang coba aku pecahkan karena pada comeback-comeback sebelumnya aku tidak mencoba memecahkannya sama sekali. Jadi jika terdengar out of nowhere dan tidak sesuai dengan pakem yang sudah ada sebelumnya, mohon dimaklumi. Menurutku, mungkin judul lagu selanjutnya adalah Motion. Aku kira-kira bisa menebak apa yang sedang kalian pikirkan sekarang. Kenapa aku tidak menggunakan semua huruf dan hanya menggunakan 6 huruf saja? Ini karena aku mengincar akhiran huruf O dan N agar judul ini bisa dikategorikan ke dalam trilogi Apokalips. Mungkin ada yang berpendapat bahwa Reason sudah menjadi akhir dari trilogi Apokalips. Mesong, Vision, Reason. Trilogi yang terdengar solid dan aku tidak ada masalah sama sekali dengan yang berpendapat demikian. Tapi berhubung Reason merupakan sebuah fansong, kemungkinan lagu ini tidak termasuk dalam trilogi Apokalips tetap ada walaupun lebih rendah dari 50%. Setelah mempertimbangkan hal-hal barusan, aku hanya bisa mendapatkan kata motion. Kata ini memiliki beberapa arti. Dua di antaranya adalah pergerakan dan isyarat. Pergerakan masih ada hubungannya dengan teori yang kujelaskan mengenai foto-foto tadi. Jika lagu ini berjudul Motion, kemungkinan yang akan diceritakan adalah cerita dari sudut pandang para sahabat yang meninggalkan sahabatnya demi melanjutkan gerakan perlawanan. Jika kita berbicara mengenai isyarat, yang terpikirkan olehku adalah isyarat V yang dibuat pada MV Vision. Isyarat V dapat diartikan dengan dua hal, atau mungkin 3 hal jika yang sekarang sedang menyusun naskah ini adalah aku beberapa bulan lalu. Vision dan juga victory. Kurang lebih maksudnya begini, aku akan memberikan visi untuk kalian menuju kemenangan. Jika dulu mungkin aku akan berkata V for vision, the victory and Valhalla.
Untuk kalian yang masih ada di sini sampai pada detik ini, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Love you guys. Aku sangat sadar jika teori ini memiliki tingkat akurasi yang sangat rendah. Jadi, jika nanti MV yang kumaksud sudah rilis, aku akan membuat video lain yang membahas MV tersebut. Aku tunggu di video selanjutnya ya. See you.